Allahi wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pemirsa channel YouTube di mana saja pun Anda berada, alhamdulillah masuk kita kini ke bagian yang ke-12, menyambung pembicaraan kita di bagian yang ke-11 kemarin. Saudara-saudari, semalam nyanyi kita sempat terputus, yaitu nyanyi tentang penyanyi muslim kita Rhoma Irama yang ketika mulai belum separuh sudah terputus. Sekarang kita ulangi kembali, yang menandakan, artinya menggambarkan tentang keangkuhan dan kesombongan manusia. Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang wajib disembah oleh segenap alam. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Nah, kita gambarkan yang demikian, melambangkan kesombongan, keangkuhan manusia. Seperti yang kita bicarakan pada ceramah yang lalu, yang ke-11 itu, bahwa tambatan, gantungan, atau sangkutan daripada segala sombong, angkuh, riya, ujub, bakhil, penyakit hati yang menurut kaji-kaji kampung sebagai penyakit hati 10 itu adalah ujub. Ujub, kita ulangi kembali, adalah merasa diri besar. Kitalah yang bertuahnya, kitalah manusia yang paling beruntung, kitalah manusia yang paling mendapat keberuntungan, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudari, kenapa timbul sikap ujub? Merasa diri besar, orang lain kecil semua. Kenapa, saudara-saudari? Karena tauhid kita rusak. Kita tidak pernah memikirkan bahwa apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, semua itu adalah karena Allah. Allah yang memberi. Kasih sayang Allah. Kalau dipikir-pikir, saudara-saudari, kita ini apalah? Lemah. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada kita esok hari. Belum pasti apakah kita bisa seperti ini esok, atau mungkin saja kita sudah dimandikan orang, kita sudah dikafani orang, kita sudah disolatkan orang, dan dikuburkan orang. Bisa saja, saudara-saudari. Tanda-tanda kelemahan kita lainnya adalah kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah. Tidak tahu kita. Inilah kelemahan kita. Maka karena itu, saudara-saudari,
Menyadari akan kelemahan kita inilah salah satu fungsi untuk menjinakkan jiwa kita kepada tauhid kepada Allah, bahwa segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Jika tidak diserahkan kepada Allah, maka timbullah sikap ujub seperti yang kita gambarkan tadi. Nauzubillah, saudara-saudari. Kalau ujub sudah bersarang di dada, maka segala penyakit hati akan bersarang pula di dalamnya. Saudara-saudari, inilah barangkali gambaran tentang penyakit hati yang kita sambung dalam ceramah yang ke-11 kemarin, yang sempat nyanyian terputus. Saudara-saudari, intinya marilah kita menyikapi hidup ini dengan sebenar-benarnya. Kita hayati betul siapa sih diri kita ini. Gak ada apa-apanya kita, saudara-saudari. Kita ini lemah. Dan seperti tema dalam ceramah kita, eksistensi kehidupan normal menurut pandangan Islam itu benar-benar kita hayati. Sudahkah kita benar dalam menjalani tata kehidupan kita di atas dunia ini menurut konsep yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita ibaratkan perahu yang sedang berlayar di tengah lautan tanpa pedoman, terombang-ambing oleh badai topan? Apakah kehidupan kita seperti itu? Tanpa punya konsep, tanpa punya haluan, tanpa punya tujuan. Hidup kita terombang-ambing oleh hawa nafsu, oleh gelombang hawa nafsu yang begitu dahsyat. Terombang-ambing di lautan nafsu, ingin untuk mengejar dunia, padahal sesungguhnya dunia ini semakin dikejar, semakin berlari. Saudara-saudari, banyak sebenarnya ingin kita sampaikan tentang konsep hidup yang diharapkan sesuai dengan tema kita, eksistensi kehidupan normal menurut pandangan Islam tadi, saudara-saudari. Tapi intinya, mari kita kemas terus pribadi kita. Insya Allah sampai pada tahapnya nanti kita akan menjadi manusia-manusia yang sempurna menurut pandangan Allah, sehingga kita pun kembali kepada Allah sesuai dengan yang diharapkan oleh kita sendiri maupun diharapkan oleh tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Saudara-saudari, ini bagian ke-12. Barangkali untuk selanjutnya kita akan mengambil tema-tema khusus, bukan artinya ceramah kita selanjutnya nanti akan kita ambil tema-tema khusus yang spesifik saja. Yang semalam itu sampai bagian 12 itu sifatnya eksistensi kehidupan normal menurut pandang Islam. Dan insya Allah tema-tema selanjutnya nanti kita ambil sub-sub saja, artinya bagian-bagian saja, dan itulah yang kita bahas. Barangkali cukup demikianlah yang bisa kita sampaikan. Tapi insya Allah ceramah ini akan kita lanjutkan, saudara-saudari, dari bagian ke bagian. Yakinlah saudara-saudari, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Seperti yang saya gambarkan pada ceramah yang lalu, bahwa hasrat hati saya ingin untuk menyampaikan hal-hal seperti ini kepada kehadapan saudara-saudari. Itu semuanya adalah berkat rahmatnya Allah, anugerahnya Allah. Semua itu atas petunjuk Allah. Semua itu Allah yang menggerakkan. Hati saya Allah yang menggerakkan, bibir saya Allah yang menggerakkan. Maka karena itu saudara-saudari, marilah sambutlah apa yang ingin kita lakukan bersama ini demi kebaikan kita bersama. Dan dengan catatan, mohonlah di-subscribe saudara-saudari. Mudah-mudahan ini bisa berkembang terus. Selagi nyawa ini masih di badan, insya Allah kita akan lanjutkan terus. Dan tidak akan pernah kita merasa jenuh-jenuh, karena apapun ceritanya, ini adalah demi kebaikan kita bersama. Barangkali cukup demikian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.